Penganiayaan yang Mbak alami sewaktu bekerja itu seperti apa, Mbak? Awalnya tuh saya lagi kerja, terus dia datang nggak tahu dari luar, terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia beli GoFood gitu, mesen GoFood, terus dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu, makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya uh, pakai patung tuh di situ awalnya. Terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi BCA. Terus saya di situ udah sempat ditarik sama bos saya untuk keluar, katanya laporin aja polisi gitu kan. Tapi karena HP saya sama tas saya masih di dalam, saya akhirnya balik lagi buat ngambil tas sama HP saya. Terus pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macem lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma bisa diem, nggak bisa, belum nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu. Terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini, terus berdarah. Udah akhirnya dia di situ, saya di situ belum enggak kalau saya tuh berdarah kepalanya, tapi saya udah megang begini. Terus mungkin dia juga udah ngeliat duluan kali ngalir ya darahnya. Terus dia akhirnya kabur ke belakang, akhirnya baru saya bisa keluar dari toko. Terus setelah itu bos saya ngajak saya ke klinik depannya, depan toko kan ada klinik. Karena saya dibawa ke situ. Itu selain di pelipis, lukanya di mana saja, Mbak? Kalau luka darah sih cuman di sini aja ya, tapi kalau memar-memar banyak kayak di tangan, di bagian kaki, paha segala macam, banyak di pinggang juga. Mbak, itu setelah kejadian Mbak sudah melapor ke polisi atau bagaimana? Pas kejadian bener-bener baru banget kejadian, saya langsung pergi ke Polres. Awalnya saya ke Polres Cakung, tapi Polres Cakung suruh saya ke Jatinegara, nggak tahu kenapa. Tapi laporan diterima. Diterima. Terus hari itu juga saya disuruh visum. Saya diantar ke visum UGD. RS Polri. Iya. Barang bukti itu waktu laporan ada barang bukti yang Mbak serahkan ke pihak kepolisian, Mbak? Ada barang buktinya, baju. Hari itu langsung saya kasih bajunya. Baju yang ada Darah. cacaran darah, Mbak. Untuk kasus di Penggilingan terkait penganiayaan yang ada di toko roti. Ya, terima kasih untuk kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor GSH yang dilaporkan oleh korban dalam hal ini berinisial DSD, di mana perkara tersebut sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur, dalam hal ini Satuan Reserse. Perlu kami jelaskan bahwa Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Kami telah mengundang 3 orang saksi untuk dimintai klarifikasi terkait dengan kasus tersebut, dan terlapor juga sudah kami undang untuk diklarifikasi. Dan perkara tersebut saat ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan hasil gelar perkara.
Jadi setelah dinaikkan tahap penyidikan inilah, maka kami akan melakukan langkah-langkah lanjutan, dan apabila alat bukti, minimal dua alat bukti sudah terkumpul, maka kami akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku itu sendiri. Kami juga jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, karena dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Karena kasus itu bukan kasus tertangkap tangan, dan ini merupakan kasus pidana umum. Jadi langkah-langkah prosedur hukum itu harus kita lalui, penyidik Polres Metro Jaya Barat harus lalui. Dan perlu jauh kami jelaskan juga di sini bahwa isu-isu terkait dengan adanya terlapor itu tidak benar. Buktinya bahwa terlapor saat ini sudah dimintai keterangannya dan perkara sudah dinaikkan di tahap penyidikan. Untuk itulah selanjutnya penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum, dan nantinya kami akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku penganiayaan setelah terkumpul minimal dua alat bukti yang sah dan bersesuaian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Penganiayaan yang Mbak alami sewaktu bekerja itu seperti apa, Mbak? Awalnya tuh saya lagi kerja, terus dia datang nggak tahu dari luar, terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia beli GoFood gitu, mesen GoFood, terus dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu, makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya pakai patung. Untuk di situ awalnya, terus gak lama dia